Pemirsa, hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada 20 hingga 25 Oktober 2024 menegaskan bahwa persaingan memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta masih terbuka lebar. Pasangan Pramono Anung Rano Karno saling pepet dengan Ridwan Kamil Suswono. Pram Rano memiliki elektabilitas 38,3%, sementara RK Suswono yang didukung koalisi besar 34,6%. Adapun pemilih bimbang masih besar yaitu 23,8% dan dalam 3 pekan mendatang pemilih bimbang inilah yang akan menentukan siapa yang akan maju ke putaran kedua atau bahkan langsung menang satu putaran. Untuk membahas pertarungan sengit di Pilgub Jakarta, kami mengundang peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, kemudian nanti akan bergabung Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan analis politik Adi Prayitno. Saya sapa dulu, selamat malam Mas Adi, selamat malam Mas Yohan. Selamat malam Tasya, Iya, Mas Toto, Mas Adi. Mas Adi. Malam, Oke, Mas. saya ke Mas Yohan terlebih dahulu ya Mas Yohan. Ya, Angka 34 untuk RK, 38 ya. untuk Pram menurut Litbang Kompas ini belum bisa disebut unggul karena masih dalam rentang margin of error 3,46%. Temuan menarik apa yang menurut Anda patut di-highlight dari hasil survei Kompas untuk Pilkada Jakarta? Ya, dari survei Kompas ini kan kelihatan dari 2 pasangan calon itu yang cukup mendominasi ya antara Pramono Rano dan RK Suswono. Jadi memang kalau kita jumlah itu hampir 70% pemilih, 70% lebih pemilih itu konsentrasi ke 2 pasangan calon ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dari 2 pasangan calon tersebut memang kekuatannya relatif seimbang. Kita lihat misalnya Pram 38,3, RK 34,6. Selisih dari kedua pasangan calon ini masih dalam sampling error ya 3,46. Jadi artinya tidak bisa kita simpulkan mana yang lebih unggul, mana yang kemudian bisa tersalib karena memang masih dalam margin error selisihnya, Tasya. Ya. Yang jelas pesan dari survei ini adalah 2 pasangan calon inilah yang punya peluang besar gitu ya akan menarik perhatian pemilih terutama dari undecided voter kita yang 23,8% itu. Nah, sisa waktu selama kurang lebih 3 pekan ke depan itu akan menjadi momentum tentu bagi ketiga pasangan calon. Tapi kalau lihat survei ini kan 2 pasangan calon inilah yang akan menjadi 2 kontestan utama yang akan merebut simpati pemilih. Nah, faktor ketiga dari survei ini kelihatan potensi putaran kedua itu cenderung lebih terbuka ya dibandingkan potensi satu putaran. Kenapa? Kalau kita uji secara ekstrapolasi, 2 pasangan calon ini rentang suaranya memang antara 46 sampai 51-52%. Artinya itu sangat tipis sekali gitu ya kalau kita lihat potensi satu putaran. Jadi peluang 2 putaran itu cenderung lebih lebar peluangnya dibandingkan satu putaran. Baik. Tapi tentu gejala ini akan ditentukan dengan momentum-momentum yang akan terjadi kurang lebih 2-3 pekan ke depan sampai hari pemungutan suara nanti, Tasya. Baik, jadi tipis tapi bukan tidak mungkin masih bisa satu putaran ya Mas Yohan? Iya. Oke, Ya. baik. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, dengan kondisi sebulan jelang pilkada, angka yang kita saksikan adalah seperti ini. Menurut Anda siapa yang punya peluang untuk kemudian bisa meningkatkan angka dukungan? Ya, saya kira semua calon masih punya peluang, terutama paslon 1 dan 3. Kalau melihat trennya kan paslon 1 itu cenderung menurun dan paslon 3 itu naik ya. Pram dan Rano itu trennya naik secara signifikan. Sementara RK dan Suswono itu cenderungnya menurun. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya Mbak, di sisa waktu kurang lebih 3 minggu ini, ya saya kira memang kerja-kerja politik itulah yang akan menentukan segala-galanya. Nah, dalam logika survei biasanya kalau yang naik itu agak susah untuk turun, tapi biasanya yang turun itu agak susah untuk naik. Tinggal bagaimana kapitalisasi semua sumber kekuatan politik, mesin politik, resource politik dalam sisa waktu pertarungan ini. Jadi saya melihat secara prinsip ya kerja-kerja politik yang nyata itulah yang akan menentukan segala-galanya. Sepertinya paslon 1 dan 3 itu kalau hanya ingin unggul dari yang lain sudah pada level confident ya.
sepertinya pasangan 1 dan 3 itu sudah mulai berpikir bukan hanya sekedar unggul, sebisa mungkin untuk menang satu putaran. Nah itu yang sepertinya melipat gandakan mesin-mesinnya Pram dan Rano, dan kemudian Ridho juga belakangan kelihatan spanduk-spanduk kampanye semakin masif yang belakangan ini sebenarnya nggak kalah saing. Jadi prinsipnya begitu saya Mbak, artinya kerja politik sampai akhir itulah yang akan kemudian menjadi kunci segala-galanya untuk memenangkan pertarungan secara politik. Gitu Mbak. Baik, kalau kemudian mau memberi catatan Mas Adi, tren naik dan tren turun, tren naik untuk Pram Rano dan tren turun untuk RK Suswono. Apa yang kemudian jadi catatan Anda menjadi kunci sukses dari paslon 3 bisa dalam waktu 1 bulan kemudian bisa menyalip bahkan merebut dan menggerus suara dari RK Suswono? Ya pertama pasangan nomor 3 ini nggak punya resistensi apapun Mbak. Itu harus diakui. Tidak ada protes, tidak ada demonstrasi. Bahkan dengan kelompok-kelompok pendukung Abah itu kan sebenarnya saling berpenetrasi. Sangat kelihatan misalnya mesin politik Abah itu banyak yang bergabung dengan Pram dan Rano Karno. Ini salah satu variabel yang juga bisa menjelaskan kenapa Pram dan Rano itu relatif naik secara signifikan. Yang kedua saya melihat mesin politik Ahok juga bekerja. Itu jangan dilupakan apapun judulnya, bicara tentang Jakarta, ketokohan Ahok juga menjadi figur yang signifikan. Dan yang ketiga tentu variabel Sidul yang sangat identik dan mengidentifikasi sebagai orang Betawi, itu adalah variabel ketiga yang menjelaskan kenapa paslon nomor 3 ini naik melesat secara signifikan. Nah sementara di pasangan Ridho memang sangat kelihatan yang bekerja itu hanya Ridwan Kamil, itu pun RK seringkali mendapatkan sentimen negatif dan resistensi ya. Dan yang kedua kita melihat pasangan Ridho ini kan wakilnya sering blunder. Kemarin ngomong janda, kemarin lagi ngomong apa yang dalam banyak hal sebenarnya sangat merugikan mereka ya sebagai bagian dari kepentingan politik elektoral jelang pencoblosan. Oleh karena itu menurut saya di sisa waktu pencoblosan ini tinggal 2 hal. Siapa yang nggak bikin blunder, yang kerja politiknya mantap, dialah yang akan menang. Baik, Saya jadi kira di situ. sebenarnya cukup dengan tidak bikin blunder dan sedikit kerja keras begitu ya kira-kira Mas Adi? Ya, tidak cukup juga hanya sedikit blunder, tapi kerja-kerja mematangkan untuk 50% plus 1 itu menjadi kuncinya. Saya kira di situ. Baik, saya akan coba sapa Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Apakah sudah mulai bergabung dengan kami? Selamat malam Mas Toto. Halo Tasya, Iya. malam. Malam. Oke, Mas Toto, ini kalau kita lihat data Litbang Kompas, 56%-nya adalah strong voters atau yang pilihannya sudah pasti tidak akan berubah. Kemudian 39% adalah swing voters, masih mungkin merubah pilihannya. Nah, dengan mengambil referensi dari pilkada-pilkada Jakarta sebelumnya, apa saja yang perlu diantisipasi atau perlu dilakukan untuk meneguhkan dan atau mencuri suara-suara dari pemilih yang belum solid dengan pilihannya? Kalau berbicara secara kuantitatif dalam konteks kemantapan pilihan ya Tasya, ini jauh sekali dibandingkan dengan 2017. 2017 tuh saya ingat sekali fenomena strong voters itu sampai sekarang rekornya belum pernah terkalahkan dari pilkada-pilkada lain. Itu angka strong voters dari pemilih Ahok dengan pemilih Anies itu mencapai di atas 90%. Bahkan pilpres sekeras Pak Prabowo melawan Pak Jokowi 2 kali pun tidak pernah mencapai angka tersebut. Ini kisarannya masih di sekitar 50%-an, 60%-an kalau saya baca beberapa lembaga besar, termasuk Carta misalnya yang sudah melakukan rilis. Bisa dilihat dari 2 kacamata. Kacamata secara negatif, bahwa memang tingkat fanatisme atau keinginan orang untuk kemudian memperjuangkan calonnya tidak sebesar yang terjadi pada 2017. Tapi kita bisa lihat juga secara positif, 2017 itu kan salah satu penyebabnya karena ada isu identitas yang memang dengan lebih mudah secara emosional membuat orang cenderung menjadi fanatik. Jadi saya pikir kita bisa lihat dari sisi positifnya, pertarungan ide kreatif, pertarungan program seharusnya lebih memiliki kesempatan untuk ada di atas panggung dibandingkan dengan 2017. Ditambah memang ada kejenuhan Tasya, bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Kalau saya Carta ada sekitar 200 lebih data survei pilkada kabupaten kota dan gubernur, cenderung memang ada tendensi kejenuhan, termasuk salah satu indikatornya kalau kita membaca terkait dengan tingkat strong voters. Nah, apa yang bisa dilakukan memang dengan waktu sekitar tidak sampai sekitar 3 minggu lah katakanlah, mau tidak mau sekarang sudah bukan berbicara lagi mengenai deklarasi,
mengenai hal-hal yang sifatnya seremonial. Sekarang sudah pertarungan yang sesungguhnya bagaimana memperkuat basis-basis pengawalan sampai level TPS. Siapa yang saksinya kuat, siapa yang kemudian jaringan sampai RT RW-nya kemudian kuat, sampai hal-hal yang sulit untuk dibuktikan tapi kita tahu faktor pragmatisme di panggung belakang tuh saya nggak ngerti apa ada yang bagi sembako, ada yang bagi uang, mau tidak mau fakta secara elektoral itu yang biasanya terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Nah, kalau mau lihat secara utuhnya memang dalam survei Carta Politika salah satunya pengaruh Ahok dan Anies itu masih sangat besar. Sehingga siapa yang kemudian memang bisa merangkul jejaring dari kedua tokoh tersebut, saya pikir akan memiliki modal sangat besar mendapatkan citra yang baik dari mayoritas pemilih di Jakarta. Oke, baik. Saya ke Mas Yohan lagi. Mas Yohan, Kompas Ya. juga, Litbang Kompas juga memotret ini bagaimana 2017 itu kental dengan politik identitas, kemudian di 2024 ini bisa terpotret bahwa latar belakang dari pendukung masing-masing paslon itu kemudian tidak terlalu jelas terlihat Ya. perbedaannya. Pendukung Anies dan Ahok pun terdistribusi cukup merata untuk tiap-tiap masing-masing paslon. Apakah kemudian artinya dengan data seperti ini artinya pemilih Jakarta sudah dikatakan bisa kembali menjadi pemilih rasional, Mas Yohan? Ya, sebenarnya mungkin beda ya setting 2017 tadi Mas Toto bilang ada isu politik identitas. Saat ini isu itu bahkan tidak ada ya. Isunya lebih pada program, isunya lebih pada pertarungan kekuatan sosok. Kalau kita bedah latar belakang masing-masing pemilih dari ketiga paslon ini memang relatif merata. Tapi memang ada kecenderungan misalnya pemilih PKS itu relatif menyebar gitu ya. Yang kalau kita tahu PKS lebih mendukung pasangan 01 RK Suswono, tapi di survei kita memang latar belakang pemilih PKS, pemilih RK yang dari PKS, 100% dari responden pemilih PKS ini memang terbelah gitu ya, sebagian ke RK, sebagian ke Pram Rano. Jadi itu kelihatan memang ada kurang solid, padahal kalau kita merujuk survei-survei sebelumnya rata-rata pemilih PKS ini solid ya, di atas 60% itu memilih pasangan calon yang diusung partai. Itu faktor pertama yang kemudian kita tahu penyebaran pemilih gitu ya. Hal yang agak berbeda mungkin terjadi di kelompok pemilih PDIP misalnya. Ini relatif solid gitu ya, kalau kita lihat di atas 60% itu memang menjatuhkan pilihan ke Pramono Rano. Jadi kalau dari sisi persebaran latar belakang pilihan partai, memang ada kecenderungan PKS terbelah. Di sisi yang lain, kelompok pemilih PDIP ini relatif lebih solid 60%. Meskipun solidnya belum di atas 70%, tapi setidaknya polanya lebih kelihatan menonjol di kelompok pemilih PDIP ini untuk kemudian mensolidkan pilihan ke Pramono Rano. Baik. Nah, kembali pada pertanyaan tentang persebaran pilihan, saya tadi tertarik misalnya kenapa PKS terbelah ketika di cross dengan pemilihan presiden, ini kan punya irisan dan pemilihan pemilih Anies dan PKS gitu ya. Jadi sebagian pemilih PKS yang cenderung lebih menginginkan Anies itu memang cenderung berlari ke Pramono Rano gitu. Jadi ada fenomena split voting di antara masing-masing kelompok pemilih partai ini tidak kemudian linear dengan pilihan partai gitu. Tapi yang cukup menonjol dari kelompok pemilih PDIP itu memang di atas 60%, mereka cenderung akan mengarahkan pilihan sama dengan pilihan partai untuk mendukung Pramono Rano. Dari konteks pilihan partai memang menyebar, dari konteks demografi misalnya, dari sisi agama, pendidikan, status sosial, ini relatif menyebar, Tasya. Berbeda dengan era 2017 ya, misalnya dari sisi latar belakang agama yang kelihatan yang Muslim kelihatan memang ke Anies gitu ya. Sementara yang non Muslim dan mereka yang cenderung lebih menerima Ahok gitu ya dari Muslim, ini memang cenderung ke Ahok. Jadi memang ada pembelahan yang cukup terjadi ya, dan itu terbaca di survei. Nah, 2024 ini relatif menyebar, tidak ada. Artinya semakin mengkonfirmasi isu politik identitas itu hampir tidak ada dalam konteks
Pilkada Jakarta 2024 ini. Baik, saya ke Mas Adi lagi. Mas Adi, masih pertanyaan yang sama. Menurut Anda, kemudian kalau kita melihat bagaimana 2017 dan melihat bagaimana dinamika di 2024, apakah kemudian memang bisa dikatakan bahwa pemilih Jakarta hari ini sudah bisa dikatakan kembali rasional? Ya saya kira Jakarta itu dari dulu pemilih yang cukup rasional ya. Mereka akan memilih pemimpin yang dinilai punya program yang konkret, solutif, dan yang paling penting adalah program-program yang dinilai sangat realistis. Jadi kalau paslon itu bicaranya ngawang-ngawang, bicaranya hal-hal yang besar, nggak nyangkut di pikiran pemilih, jangan berharap bahwa mereka itu akan mendapatkan dukungan. Apa itu yang konkret? Misalnya bagaimana cara mengatasi kemacetan, kemudian bikin balai kebudayaan di tingkat RT dan RW. Itu kan sesuatu yang nyata, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya kolektif bagi RT dan RW kalau salah satu paslon misalnya menang. Hal-hal yang semacam itu yang sepertinya memang secara konkret akan mempengaruhi ya bagaimana pemilih rasional di Jakarta itu akan menentukan pilihan politiknya ke depan. Tapi itulah yang saya kira, apakah kerja sampai ujung ini akan kemudian dimaksimalkan oleh masing-masing calon, khususnya head to head antara 1 dan 3. Harus saya katakan Mbak, bahwa Pilkada Jakarta saat ini hanya menyisakan 1 dan 3. Dan antara 1 dan 3 ini sedang kerja keras mengkapitalisasi bagaimana bisa menang satu putaran. Bukan lagi hanya unggul dari yang lain, tapi satu putaran itu yang akan mereka kejar ya, sebagai bagian dari bagaimana mengaksentuasi kerja-kerja politik mereka. Nah, pasangan nomor 3 sekalipun hanya diusung oleh PDIP misalnya, tapi mereka cukup confident dan sangat kelihatan militan kerja-kerja di bawahnya. Kan itu bisa terpotret dari survei elektabilitas yang naik secara signifikan. Sementara paslon nomor 1 ini ya kalau mau jujur hanya besar mayoritas dukungan partai politiknya, tapi secara umum mereka ini kira-kira begitu, mesin politiknya tidak bekerja. Mungkin hanya PKS yang kelihatan, tapi selebihnya kan tidak maksimal. Karena dalam pilkada itu bukan banyak-banyakan partai, dalam pilkada itu bukan seberapa banyak partai yang mengusung dan tidak ada gambar partai. Beda dengan pileg. Nah, dalam pilkada yang mereka pilih itu adalah soal siapa orang yang ada di kertas suara, fotonya dikenal, visi misinya dikenal, dan kerja politiknya semakin dirasakan. Saya kira 3 hal itu. Baik, Mas Adi, kalau kemudian tadi kita mendengarkan penjelasan dari Mas Yohan bagaimana PDIP cukup solid, 65,8% memilih paslon nomor 3, kemudian PKS hanya 36,6% yang memilih RK Suswono, ini terendah sepanjang pemilu Jakarta, bagaimana PKS tidak solid terhadap paslon yang diusungnya. Menurut Anda, seberapa besar potensi PKS bisa merapatkan barisan dan kemudian dalam 3 minggu bisa lebih tinggi lagi angkanya untuk kemudian menaikkan elektabilitas paslon nomor 1? Nah, repotnya PKS itu karena pemilihnya memang beririsan dan berdekatan dengan pemilih Anies Baswedan. Jadi kedekatan dengan Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu itu mengkonfirmasi bagaimana suara PKS naik ya. Tapi ketika PKS misalnya punya jarak yang cukup signifikan, terutama ketika nggak jadi mengusung PKS sebagai Anies Baswedan sebagai gubernur. Jadi dulu orang yang merasa dekat dengan PKS yang menjadi bagian dari pemilih Anies itu kan banyak yang kecewa. Dulu mereka belum menentukan pilihan politiknya dan menggerakkan pilihan politik coblos 3 paslon. Tapi kebelakangan ini orang yang merasa dekat dengan PKS beririsan dengan Anies lebih condong ke 3 memang, Mbak. Kan itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa suara Pram dan RK itu naik secara signifikan. Ya, Mas tadi cukup menarik ya ketika kemudian mereka beralih ke pasangan nomor 3, padahal itu didukung oleh PDI Perjuangan yang seharusnya menurut teori tidak bisa cross seperti itu antara PKS dengan PDI Perjuangan. Kenapa faktor PDI Perjuangan tidak masalah bagi para pemilih Anies yang tadinya adalah orang PKS? Ya sepertinya pemilih Abah itu cenderung menerima calon dari PDIP karena permusuhan politik masa lalunya sudah perlahan berkurang, Mbak. Ya, peristiwa 2017 itu sudah lupa. Dan sepertinya PDIP dengan pemilih Abah ini sama-sama merasakan betapa diperlakukan tidak adil, terutama dalam konteks Pilpres 2024. Jadi kesamaan pengalaman itulah yang kemudian menjadi titik temu kenapa sebagian besar mesin politik PKS itu ya lebih banyak ke nomor 3 dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi tantangan, apakah PKS bisa mengajak anak-anak Abah menjadi bagian dari mereka. Apalagi posisi calon wakil gubernur dari nomor 1 Pak Suswono
sering melakukan blunder-blunder nggak karu-karuan. Jadi itu yang saya kira pertarungannya 3 minggu ke depan akan menjadi sesuatu yang nyata. Saya kira di situ, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Toto lagi. Mas Toto, kalau kemudian kita memotret Pilkada Jakarta, apa kira-kira karakteristik pemilih Jakarta yang kemudian menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain yang kemudian memang menjadikan Jakarta ini daerah yang cukup unik ketika kita membaca hasil surveinya? Iya, yang pertama kalau kita bicara Jakarta kan pusat informasi yang tidak bisa dibantah. Jadi dinamisasi dari perilaku pemilih itu terjadi dengan lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. Makanya kalau kita ingat di tahun 2012 dan 2017 bisa dikatakan selalu terjadi kejutan. Pihak yang dianggap awalnya kuda hitam itu yang selalu menjadi pemenang. Salah satu faktor penyebabnya tadi faktor isu sangat berpengaruh, bahkan blunder saja itu sangat berpengaruh. Dan termasuk ketika kita berbicara dalam level provinsi ya, Jakarta ini daerah yang jumlah penduduknya lumayan banyak, pemilihnya lumayan banyak, tapi dengan mudah bisa digapai. Saya selalu mengatakan siapa yang memang rajin turun belusukan, siapa yang bisa menggapai lebih banyak titik, itu dalam sebulan saja satu pasang bisa dengan bagi tugas cagup cawagup itu bisa menggapai 267 kelurahan, menggapai 44 kecamatan. Kritik saya kepada Kang Emil, ketika kemudian elektabilitasnya cenderung trennya turun, kok malah gelendotan ke atas. Yang didatangi malah orang di Solo. Yang didatangi itu malah presiden makan Padang. Yang harusnya didatangi adalah warga-warga. Sudah tidak ada pengaruhnya ya menurut Mas Toto untuk mendatangi atau menggandol yang di atas itu sudah tidak ada pengaruhnya? Pengaruh mungkin ada ya Tasya ya, orang-orang yang menyamakan bahwa kemudian pilihannya harus sama dengan Pilpres. Tapi apakah jumlahnya besar? Dari temuan-temuan prostabulasi data Pilpres itu tidak menjadi faktor yang dominan. Bahkan ada potensi menjadi blunder buat pemilih-pemilih rasional yang cenderung ingin melihat seberapa besar sih Anda independen dalam menjadi seorang sosok yang memiliki kekuatan personal branding. Walaupun saya mengerti Tasya, kalau ditanyakan lalu ngapain kemudian seorang calon kandidat datang dengan cara seperti itu, belum tentu tujuannya adalah mempengaruhi persepsi publik. Bisa juga kita melihat tujuan taktisnya adalah kalau saya bertemu dengan mantan presiden atau presiden, dukungan logistik akan lebih mudah datang. Fakta kampanyenya seperti itu. Jadi mungkin saja ada yang nyinyir, tapi kan bisa saja bohir-bohir jadi kemudian mau menyumbang. Ini salah satu hipotesa gitu ya Tasya. Tapi balik lagi kalau berbicara mengenai perilaku pemilih, simpel kok, masyarakat Jakarta itu ya sangat rasional, ya satu sisi karena mereka pusat informasi. Tapi di sisi lain juga sangat mudah didekat secara emosional karena sangat mudah dijangkau. Bandingkan kalau ada seorang cagup harus kemudian berkampanye di daerah sebesar, kita nggak usah bicara Papua deh, Sumatera Selatan aja, 17 kabupaten kota, jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten lain atau satu kecamatan dengan kecamatan lain di satu kabupaten itu bisa sampai 7 jam. Itu yang menurut saya juga akan ikut menentukan. Satu lagi mungkin Tasya yang menarik ya, tadi sedikit disinggung terkait dengan anak abah. Kalau pertanyaannya adalah apakah akan 1 putaran atau 2 putaran, kalau kondisinya ceteris paribus, artinya ritmenya seperti ini, memang mungkin seperti kata Mas Yohan, peluangnya sedikit lebih besar untuk terjadi 2 putaran kalau tidak ada perubahan berarti. Tapi mungkin ya yang sekarang ditunggu salah satunya adalah faktor anak abah atau faktor Aniesnya sendiri. Jadi pertanyaan nih, Anies bisa nggak jadi game changer tiba-tiba memberikan kode, memberikan dukungan kepada salah satu calon yang sekarang mungkin orang banyak berspekulasi kok kayaknya lebih banyak, terus terang lebih banyak ke Pramudul. Tetapi ketika sosoknya kemudian di masa-masa terakhir memberikan sebuah kode dukungan, mungkin saja itu bisa menjadi sebuah game changer, menutupi celah dari jarak antara 2 putaran menjadi 1 putaran. Oke, baik. Kita akan bicara lebih banyak lagi soal potensi 1 putaran dan 2 putaran, serta pengaruh beberapa tokoh, diantaranya presiden, mantan presiden, dan 2 calon gubernur di 2017 yang kemudian punya pengaruh signifikan di pemilih Jakarta. Di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime dan saat ini saya masih bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, sementara analis politik Adi Prayitno sudah meninggalkan forum Zoom ini. Sebelum memulai perbincangan, kita akan sama-sama simak grafik dari Litbang Kompas berikut ini. Ya pemirsa, ini adalah sosok paling berpengaruh dari Pilkada DKI Jakarta. Kita lihat Presiden Prabowo Subianto punya pengaruh 49,7%, mantan Presiden Joko Widodo 46,6%, Anies Baswedan 44,2%, dan Basuki Cahayapurnama 39,9%. Nah, kita akan langsung tanyakan ke Mas Yohan. Mas Yohan, kalau melihat angka-angka tadi sebenarnya terdistribusi cukup rata, tapi seberapa besar dan seberapa signifikan sebenarnya pengaruh tokoh-tokoh ini ketika mereka mengendorse calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berlaga di Pilkada 2024 hari ini? Ya, ini fenomena yang sebenarnya kita mau uji soal, dulu kan sering orang memperbincangkan Jokowi effect ya di saat Pilpres. Kita uji dengan pertanyaan apakah responden mempertimbangkan dukungan sejumlah nama tokoh ini ketika menentukan pilihan di Pilkada Jakarta. Dan hasilnya memang kelihatan rata-rata di bawah 50%, Tasya. Iya. Artinya memang kita lihat memang pemilih di Jakarta ini tadi juga sempat disinggung ya, rasional, kemudian otonom gitu. Orang cenderung menentukan pilihan itu memang independensi terhadap pilihannya itu cukup kuat gitu ya. Tapi dengan angka sekitar 40%-an ya, 44, 45, ada yang 46, saya pikir juga ruang mereka mempertimbangkan, sebagian pemilih mempertimbangkan dukungan sosok tokoh tertentu, saya pikir juga terjadi. Tadi Mas Toto juga sempat bilang kalau Anies itu di golden time muncul misalnya ya, bisa saja itu kemudian juga mempengaruhi yang 44% atau 46% yang mempertimbangkan pilihan atau dukungan Anies ya terhadap sosok calon tertentu. Tapi yang menarik kalau kita bandingkan misalnya Jokowi di Pilpres kemarin, di survei kita pada saat Pilpres itu angkanya sebenarnya di atas 50% ya ketika dia masih jadi presiden gitu ya. Nah sekarang memang ada penurunan gitu ya. Karena memang kalau kita lihat bisa jadi variabel menjadi presiden aktif dengan mantan presiden, setidaknya itu juga mempengaruhi persepsi pemilih terhadap sejauh mana sosok tersebut mempengaruhi pilihan mereka. Dan Baik. kita lihat memang angkanya jauh di bawah kalau kita bandingkan ketika survei pada saat Pak Jokowi masih jadi presiden, Tasya. Baik, Mas Yohan, ini seperti dejavu perbincangan kita di Pilkada Ya. Jateng hari Senin kemarin. Artinya memang pengaruh Ya. Jokowi ketika sudah tidak lagi menjadi presiden memang turun untuk baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah ya, Mas Yohan? Iya. Angkanya Itu sama kelihatan, tidak? kalau kita Angka bandingkan. turunnya cukup sama atau berbeda? Relatif sama. Jadi memang ada gejala tertentu pemilih kita memang merasa menentukan pilihan itu ya memang lebih ke pertimbangan emosional mereka sendiri gitu ya. Iya. Tapi kita nggak bisa menutup mata, memang dengan angka yang rata-rata 40% itu ada sebagian pemilih kita yang mempertimbangkan dukungan tokoh tertentu. Tapi tentu pertimbangan kan tidak hanya itu ya, pemilih menentukan pilihan ya, ada banyak pertimbangan. Tapi pengaruh tokoh sosok itu memang tingkat kekuatannya masih di bawah 50%, terutama Pak Jokowi. Kalau kita bandingkan dengan survei sebelumnya ada penurunan pengaruh gitu ya. Karena itu langkah tadi Mas Toto sempat nyinggung langkah RK menemui Pak Jokowi, menemui Pak Prabowo, mungkin ya dalam rangka kemudian mengumpulkan kekuatan itu gitu ya. Meskipun kalau dalam survei Kompas 40-40%, tapi setidaknya itu cukup menyumbang gitu ya, menambah sisi penguatan, sisi pengaruh gitu ya, agar kemudian Mengumpulkan kekuatan atau mengundang bohir, Mas Yohan? Ya itu di balik layar kita nggak tahu. Tapi yang jelas di panggungnya kan kelihatan, masyarakat tahu pertemuan RK dengan Pak Prabowo, kemudian besoknya dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pak Jokowi di Solo, yaitu dalam konteks bagaimana kemudian mengumpulkan kekuatan. Karena kan semakin mengkonfirmasi
Pak RK ini memang di belakangnya memang Kim Plus, dan Kim Plus kita tahu dua sosok itu yang selama ini sebagai sosok yang di belakang Kim Plus gitu, Tasya. Baik, saya ke Mas Toto lagi untuk menegaskan, apa sih sebenarnya pengaruh atau seberapa besar sebenarnya signifikansi pengaruh bertemu Prabowo dan bertemu Jokowi bagi paslon di Jakarta? Begini Tasya, saya juga punya data mempertanyakan pengaruh dari endorsement tokoh-tokoh 4 nama yang diuji juga oleh Kompas. Cuma menggunakan wording berbeda, Mas Yohan. Ya. Jadi kalau Kompas menggunakan istilah apakah akan mempertimbangkan, Carta pada saat survei di bulan September itu bertanya dengan menggunakan apakah akan mengikuti pilihan yang akan di-endorse oleh masing-masing nama yang disebutkan tadi. Ada gradasi yang mungkin agak berbeda ya. Jadi kalau kita tanyakan dengan akan mengikuti, itu nomor 1 paling tinggi Mas Anies, nomor 2 Ahok agak berimbang dengan sekitar 21% dengan Pak Prabowo. Yang paling kecil itu sebenarnya Pak Jokowi, hanya 16% yang mengatakan akan mengikuti. Jadi memang ada kecenderungan kalau dikaitkan dengan manut dalam arti tegak lurus mengikuti apa saja yang akan di-endorse oleh tokoh-tokoh ini, menurut saya tetap bukan faktor yang dominan. Karena angkanya tidak ada yang mencapai Mas Anies paling tinggi 29%. Akan tetapi tadi Tasya, faktor kan kalau kita bicara komunikasi kan tidak komunikasi satu tingkat saja ya. Kalau ketika komunikasi dengan pihaknya kemudian langsung akan berpengaruh. Tapi bagaimana komunikasi dengan seseorang akan dianggap berpengaruh secara tidak langsung dalam konteks komunikasi 2 tingkat, itu yang seperti contoh saya sebutkan tadi. Misalnya bertemu dengan Prabowo mungkin dianggap akan bisa menyatukan kekuatan Kim Plus yang dianggap ogah-ogahan. Atau kemudian dalam bahasa yang lebih ekstrim akan membuat keyakinan dari para bohir yang cenderung misalnya akan manut pada kekuasaan untuk mau menyumbang. Karena Kang Emil dalam beberapa kesempatan mengakui kampanyenya seret, logistiknya seret. Itu Kang Emil, ya kita apresiasi lah, ada keterbukaan terkait itu ya. Tapi biasanya itu yang terjadi. Tetapi kan balik lagi, apakah tidak akan ada efek negatif juga? Itu yang menurut saya harus hati-hati dimainkan. Kalau kita baca misalnya crawling data komen-komen dari pertemuan Kang Emil misalnya dengan Pak Jokowi, di satu sisi ada mungkin sisi positifnya juga. Tapi komentar mengenai kok kelihatan banget nggak pede sih, kok harus gelendotan kayak anak manja sih, itu juga hal-hal yang menurut saya harus dihitung. Padahal Kang Emil ini saya selalu mengatakan pede aja, tingkat pengenalan Kang Emil masih jauh di atasnya Mas Pram, popularitasnya masih jauh di atas Mas Pram, lalu Kang Emil selalu membanggakan dia IG followersnya itu tertinggi setelah Pak Jokowi. Gitu apa ya. artinya yang Jadi, menarik turun ke bawah adalah calon wakil gubernurnya kah? ya, menurut saya ya betul ya. Pak Suswono blundernya belum ada satupun nih survei yang melihat pengaruh dari blunder statement Pak Suswono, karena saya baca Kompas itu kalau nggak salah 20 sampai 25 Oktober, Ya. sementara atau 24 Oktober statementnya Pak Suswono itu kalau nggak salah keluar tanggal 25 Oktober itu. Yang Dan janda ya? meminta maaf di tanggal Yang kartu 28 janda ya, Oktober Mas yang Toto? terkait Iya. dengan kartu janda itu gitu ya. Tetapi dari sisi Kang Emil, menurut saya lawannya adalah diri sendiri juga. Ketidakpedean Kang Emil, tidak terlalu sering turun, lalu kemudian cenderung gelendotan ke atas dan tidak turun ke bawah. Padahal Kang Emil punya modal untuk Kenapa Mas kemudian- Toto melihatnya tidak pede? Dari awal saya selalu mengatakan adalah kesalahan besar Kang Emil pindah ke Jakarta. Karena Kang Emil itu ya berprestasinya di Jawa Barat. Kang Emil kepuasan publiknya yang dibangga-banggakan itu di Jawa Barat. Dan kita tahu semua adalah sebuah proses politik yang memaksa Emil kemudian pindah ke Jakarta demi kebutuhan partai penguasa meloloskan kadernya untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Karena harganya akan sangat mahal buat kepentingan 2029. Makanya Tasya kalau kita ingat Kang Emil akhirnya mau pindah. Tapi kan kita tahu saat itu skenario lawannya adalah kalau nggak kotak kosong, Dharma Pongrekun. Ya. Makanya kemudian dengan gagahnya pasangan ini berani membuat istilah Jakarta Baru. Buat saya itu blunder. Jakarta Baru ini kan punya dua makna. Satu
sisi kemudian memposisikan Jakarta bukan lagi ibu kota, itu nggak apa-apa. Tidak akan memiliki konsekuensi negatif. Di sisi lain bisa juga dianggap kok memposisikan diri sebagai antitesis dari Anies sebagai orang yang membangun Jakarta dan dia ingin membuat Jakarta baru. Padahal efek Anies sangat besar. Yang kedua, warna yang dipilih warna biru, Tasya. Iya. Ini dengan mudah akan membangkitkan kembali sensitivitas misalnya Jackmania yang merasa warna dari Jakarta itu oranye, biru itu miliknya biru Persib. Tapi mungkin ya diartikan birunya ini kan birunya Prabowo gitu ya. Dan hal-hal itu berani dilakukan saat itu tanpa berhitung resiko karena lawannya adalah Dharma Pongrekon. Iya. Maaf, oleh sebagian pihak dianggap calon boneka sudah pasti menang. Sehingga ketika kemudian pertarungan sesungguhnya muncul, ketidakpercayaan diri itu akhirnya muncul juga. Itu yang menurut saya harus dilawan pertama oleh Kang Emil. Bisa sedih ini kalau Kang Emil nonton dan menyaksikan pernyataan dari Mas Toto nih bahwa itu Satu adalah lagi, kesalahan Tasya, besar. harusnya pede, Tasya. Ini dikit aja. Harusnya Kenapa pede, sih oke. Baik, harus menyebut dirinya Bang Emil. bukan Kang Emil Kang lagi ya. Emil itu sudah menjadi branding tersendiri. Iya. Ketika memaksakan diri harus menjadi Bang Emil, menurut saya juga itu bentuk rasa tidak percaya diri. Baik, saya ingin supaya tidak dibilang tidak fair ya, kita bahas sedikit soal Dharma Kun. Saya ke Mas Yohan lagi. Mas Yohan, Dharma Kun ini angkanya kan jauh ya Mas, jauh di bawah. Iya. Kalau mungkin bisa dijelaskan siapa pemilih mereka, mengapa mereka memilih pasangan yang angkanya cukup kecil, dan seberapa solid kira-kira angka ini akan bertahan 3 minggu ke depan ketika kita lihat angkanya ya tidak terlalu berubah ya di angka 3 dan 4. Iya, kalau lihat secara statistik ya, ini kan terlalu kecil ya untuk kemudian dianalisis lebih dalam, Tasya. Tapi setidaknya kalau kita lihat dari isu-isu yang lebih general gitu ya, memang tidak ada calon perseorangan rekam jejak pilkada ya. Jarang sekali calon perseorangan itu memenangkan kontestasi, itu yang pertama. Rekam jejak ya paling tidak. Bukan berarti tidak ada sama sekali, dulu ada ketika di Garut gitu ya. Tapi dari rekam jejak memang pasangan calon perseorangan tidak begitu mendapatkan tempatnya. Ini mungkin menarik ya ditindaklanjut dengan studi-studi yang lebih mendalam tentang kenapa, apa faktor apa yang apakah benar dukungan partai itu menjadi pertimbangan. Padahal ketika tadi di diskusi kita, pilkada itu partai politik bukan variabel pertimbangan orang. Iya, menarik ya, itu bagian itunya ya Mas Yohan. Bahkan di canvassing, di baliho, di sosialisasi pencalonan itu hampir tidak ada logo partai gitu ya. Tapi kalau warna mungkin ada, tapi logo partai hampir jarang, bahkan tidak ada gitu. Lebih menonjolkan ke foto calon. Nah, ini menarik sebenarnya. Tapi ya ini tantangannya, tentu tadi yang Mas Toto bilang ada dugaan ini. Kan persepsi itu kemudian semakin kuat umumnya menjadi pasangan calon boneka. Hal yang sama itu kan juga pernah terjadi ya, dugaan itu. Misalnya di Pilkada Surakarta ketika Gibran menang itu ya, itu kan tidak bisa dilepaskan rekam jejak sejarah itu. Jadi kalau tadi pertanyaan sejauh mana profil mereka, memang ini terlalu kecil secara statistik untuk mengatakan. Tapi seberapa solid angkanya kemudian tidak akan berpindah, Mas Yohan? Ya rata-rata sama ya, rata-rata sama, masih di bawah 60% kekuatan, atau kalau kita sering nyebutnya strong footer dari 3 pasangan calon ini rata-rata 60%. Ada ruang misalnya 30-40% pemilih di masing-masing 3 pasangan calon ini yang sebenarnya memikirkan untuk kemudian berubah pilihan nanti, tergantung 3 pekan ke depan ini seperti apa. Tapi yang jelas memang seperti di awal saya sampaikan tadi, mayoritas pemilih kita lebih terkonsentrasi memang pilihannya ini kepada pasangan Ridwan Siswono dan Pramono Rano ya. Jadi memang porsi pilihan itu lebih banyak didominasi kedua pasangan calon ini. Ya tentu wajar kalau kita lihat rekam jejak misalnya dari sisi popularitas gitu ya, antara ketiga calon gubernur misalnya. Ya tentu RK tertinggi Mas Pram kan orang pasti tahu, pejabat publik gitu ya, menjadi menteri sekretaris kabinet di era Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, orang kemudian memorinya ada gitu ya. Sementara Dharma, calon gubernur Dharma pasangan nomor urut 2 ini kan tidak punya memori di mata publik gitu ya. Memori publik tidak pernah menyimpan
nama ini gitu ya. Baik. Sehingga kemudian perbincangan, kemudian diskursus, bahkan kemudian potensi elektoral lebih banyak tertuju kepada Pramono Rano dan RK Suswono. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan bahas lebih detail lagi soal undecided voters yang menurut Litbang Kompas angkanya 23,8%. Apa yang mereka tunggu kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Kita akan lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Saya kembali lagi ke Mas Toto ya. Analisa Anda kalau kemudian kita membaca angka undecided voters. Ini karakteristik responden yang berada di undecided voters ini seperti apa dan kira-kira apa yang mereka tunggu, Mas Toto? Iya, undecided voters ini bermacam-macam ya, Tasya ya. Ada yang sifatnya transaksional, itu kita bisa uji dalam beberapa instrumen misalnya. Misalnya ada instrumen pertanyaan terkait kapan Anda akan mantap menentukan pilihan. Biasanya yang kita anggap potensi menjadi pemilih transaksional itu yang memilih hari H atau seminggu sebelum hari H. Itu ada potensi seperti itu. Lalu kemudian juga pertanyaan mengenai pemakluman terhadap money politik atau pemakluman terhadap sembako yang kemudian memang sedihnya saya harus mengatakan pasca pileg, artinya dalam pilkada 2024 itu pemakluman terhadap money politik itu naik dibandingkan dengan 2020 atau era-era sebelum, dan itu ternyata terpengaruh terhadap bagaimana brutalnya transaksi yang terjadi pada saat masa pilpres dengan pileg. Bukan mereka berani ngaku mereka dapat uang berapa pada saat pileg gitu ya. Dan sebarannya memang luar biasa, termasuk di Jakarta. Tapi ada juga yang memang pemilih akan menentukan pilihan didasarkan pada sebuah perenungan mereka sebagai warga yang rasional, masih menunggu debat yang misalnya akan dilakukan, masih ada sisa satu debat. Atau kemudian mereka karena belum pernah didatangi, belum pernah berdialog langsung, atau memang belum mengikuti apa saja yang menjadi program dan merasa tidak mengenal. Dan itu tetap biasanya mereka akan mencari informasi dan mungkin akan terpengaruh terhadap debat. Oke, Mas Di Toto, sisi lain juga debat itu masih punya pengaruh yang signifikan ya. Kalau kemudian kita menyaksikan debat pertama dan debat kedua kan kemudian ada banyak kritikan, banyak pihak yang kemudian melabel itu terlalu adem, tidak ada tantangan, tidak ada kritisi antar paslon terhadap program masing-masing. Apakah itu kemudian 17 November ke 27 November akan punya pengaruh signifikan? menurut saya sih yang lebih bisa kita simpulkan, debat tidak seseru pilkada sebelumnya, Tasya. Belum tentu kita bisa katakan tidak seberbobot sebelumnya ya, karena saya harus mengatakan debat menarik Anies dengan Ahok itu juga terjadi bukan dalam format debat KPU. Kalau format debat KPU, Tasya, nggak akan ada yang berbobot. Penajaman visi misi 4 menit, 3 menit, 1,5 menit. Akhirnya lomba opening dan closing pakai adu pantun gitu. Kalau kita lihat ya, Tasya ya, membuang waktu. Jadi itu memang sulit kita harapkan. Dan kalau memang survei-survei kita coba baca dalam pilpres atau pilkada, kecenderungan faktor berubah karena debat misalnya rata-rata sekitar 30% yang mengaku menonton debat, dan mungkin hanya sekitar 10 dan belasan persen yang menyatakan dari yang menonton itu akan mengubah pilihan. Jadi apakah signifikan? Tidak. Tetapi apakah cukup untuk kemudian berpotensi mengubah posisi ketika kemudian persaingannya ketat? Ketika kemudian penentuan 2 putaran atau satu putaran akan ditentukan oleh selisih berapa di antara kedua pasang calon itu, mungkin saja debat akan memiliki pengaruh, dan debat ketiga semoga akan lebih berkualitas. Kang Emil saya lihat sudah sangat pede dengan mengatakan, dan memang harus diakui itu adalah keilmuan Kang Emil ya, terkait dengan tata kota, tetapi apakah itu akan jadi variabel penentu utama? Tidak, Tasya. Yang lebih akan menjadi penentu adalah bagaimana kesiapan infrastruktur, melakukan pengawalan, lalu kemudian bergerak di masa-masa 3 minggu terakhir sampai level mikro terkecil. Itu menurut saya yang akan menentukan siapa yang akan berpotensi menang dan 1 putaran atau 2 putaran.
Oke, baik. Saya ke Mas Yohan lagi, ada data 19,3% responden yang mengaku tidak ada paslon yang sesuai keinginan. Mas Yohan, Ya. apakah angka ini kemudian bisa diterjemahkan bahwa ada kemungkinan angka ini adalah angka golput? Ya, itu sebenarnya kalau kita terus tabulasi ya, mereka yang menyatakan tidak ada calon yang menurut mereka layak dipilih gitu ya, itu ada kekecewaan dan memang ada beberapa pertanyaan di survei kita, apakah Anda merasa tidak adanya Ahok dan tidak adanya Anies dalam kontestasi Pilkada 2024 ini menjadi nilai minus gitu ya, dan mereka mengiyakannya. Artinya ada yang kecewa gitu ya. Dan kelompok inilah yang sebenarnya menyumbang terbesar dari kelompok undecided voter itu, Tasya. Baik, Jadi kalau kita lihat misalnya dari sekitar 20% lebih mereka yang undecided voter ini, 41%-nya adalah pemilih Anies, hampir 30%-nya pemilih Ahok. Jadi mereka ini istilahnya ada kekecewaan gitu di satu sisi. Tapi juga jangan lupa di kelompok ini sekitar hampir 20% itu memang mereka yang sebelumnya belum punya hak pilih gitu ya. Jadi oke. mereka yang belum punya pengalaman ikut pilkada, belum punya hak pilih di 2017, artinya mereka tentu lebih ke wait and see, mengkalkulasi, memikirkan, masih menimbang-nimbang gitu ya. Dan kemungkinan akan menentukan pilihan justru pada saat mendekati pemungutan suara. Tentu sebagian kalau kita cross juga dari sisi tingkat pendidikan, mereka yang pendidikannya menengah ke atas lebih banyak menjawab persoalan-persoalan mengumpulkan informasi, referensi, terutama debat gitu ya, masa kampanye, mereka akan menjadi variabel yang mereka pikirkan untuk kemudian menentukan kapan mereka dan siapa pasangan calon yang akan mereka pilih. Tapi benar ada sisi sikap tidak begitu antusias terhadap pilkada, tidak berada dalam surat suara di pilkada nanti, itu juga menjadi pertimbangan sebagian pemilih yang belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan menentukan pilihan. Nah mungkin dengan tadi ya banyak pertimbangan, salah satu pertimbangannya tokoh, meskipun tidak menjadi variabel utama ketika tokoh itu kemudian memutuskan secara verbal atau secara fisik mendukung ke salah satu pasangan calon, sedikit banyak bisa mengurangi potensi golput. Kalau Tasya tadi bilang 19% dari kelompok ini yang kecewa tidak ada pasangan calon yang ideal, saya pikir itu menjadi potensi golput, dan ketika ada tokoh yang mereka ikuti ya dalam konteks hasil survei itu, bisa saja itu mengurangi potensi golput. Ya, Baik. tentu kita tunggu saja 3 pekan ke depan, apakah misalnya kalau Ahok kan jelas ya sudah kelihatan karena di partai PDIP Iya. kader gitu ya. Tapi kalau Anies ini kan belum menunjukkan sinyal-sinyal kepada siapa arahan dukungan yang akan disampaikan di Pilkada Jakarta ini. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya tinggal 2 Ya, menit untuk masing-masing narasumber. Ini pertanyaan yang sama sebenarnya Mas Yohan yang saya tanyakan hari Senin. ya, Dalam waktu kurang dari 3 minggu, hanya 21 hari menjelang ya. pencoblosan, apa yang harus dilakukan oleh paslon untuk memantapkan mereka yang sudah memilih paslon tersebut, merebut mereka yang masih bimbang, dan menarik perhatian mereka yang belum tahu mau memilih siapa? Ya, saya pikir banyak turun lapangan gitu ya, menyapa masyarakat, paling tidak lebih meningkatkan mengurangi keraguan dari mereka yang belum menentukan pilihan, sambil tentu merawat pemilih yang loyal gitu ya. Jangan sampai pemilih yang loyal ini kemudian berlari ya dengan tidak membuat blunder-blunder politik seperti yang misalnya Pak Suswono ketika ngomong soal kartu janda itu kan sangat bikin polemik ya. Jadi mengurangi potensi-potensi blunder yang bisa menggerus pemilih loyalnya, Baik. sambil memperluas tambahan elektoral dengan lebih banyak mengunjungi masyarakat, dan tentu bisa mensosialisasikan program-program apa yang bisa mereka lakukan, dan itu lebih konkret ya, bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Setidaknya itu akan menambah referensi, terutama bagi pemilih yang sebenarnya saat ini masih bimbang ya, Iya. apakah menggunakan hak pilihnya. Jadi ada 2 kategori pemilih bimbang nih Tasya, apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak. Oke. Yang kedua Memilih sudah atau akan golput menggunakan ya? hak pilihnya, tapi bingung milih siapa gitu Iya. ya. Jadi dua kelompok pemilih ini yang semestinya Baik. harus didekati.
Baik, terakhir Mas Toto, pertanyaan yang sama, 3 minggu itu sebenarnya waktu yang cukup lama untuk diminta turun ke lapangan, tapi jangan membuat blunder. Tapi kira-kira apa tipsnya agar kemudian bisa memantapkan 50% plus 1 supaya tidak 2 putaran misalnya Mas Toto? Iya, kandidat siapa yang lebih sering turun saja, tadi Tasya sama. Siapa yang kemudian lebih banyak titik dan itu bisa terjangkau, satu hari itu kalau rajin bisa sampai 10 titik kalau kita bicara Jakarta, itu menurut saya akan sangat berpengaruh. Yang kedua adalah ini momen untuk konsolidasi infrastruktur dari yang selama ini sudah deklarasi, mau itu bicara dari sisi yang formal terkait dengan partai, komunitas, dan lain-lain gitu ya. Bagaimana biasanya menerjemahkan deklarasi ini menjadi infrastruktur yang bisa dihitung sampai level TPS. Sehingga kemudian siapa yang siap untuk melakukan pengawalan, untuk kemudian mendorong masyarakat di sekitarnya untuk memilih dari kelompok yang sudah mendeklarasikan itu yang menurut saya punya peluang menang sampai hari H. Dan kalau saya ya kok merasa malah peluang 1 putaran ini bisa terjadi, Tasya. Bisa terjadi. Oke, baik. Kita akan sama-sama nantikan seperti apa nanti di 27 November. Terima kasih Mas Toto dan Mas Yohan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Mas Toto. Yuk. Dan pemirsa, diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih.